Hello students, with me Miss Vivian Angela Roselyn. Today we will enter the material about adverb of time. To make it easier, I will use Indonesian and English while explaining the material. Alright? So, adverb of time. Keterangan waktu atau adverb of time adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kapan sesuatu terjadi atau berlangsung. Selain itu juga menjelaskan berapa lama dan seberapa sering sesuatu terjadi. Keterangan waktu bersifat tetap dan sangat umum dalam bahasa Inggris. Keterangan waktu memiliki posisi standar dalam kalimat, bergantung pada hal-hal yang dijelaskan oleh keterangan waktu. Kata-kata yang tergolong adverb of time adalah seperti now, sekarang, immediately, secepatnya, soon, segera, then, nanti, today, hari ini, tomorrow, besok, and 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan penggunaan adverb of time? Nah, penggunaan adverb of time dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu apa yang dipertanyakan seperti kapan suatu peristiwa terjadi. Yang kedua, berapa lama suatu peristiwa terjadi. Dan yang ketiga yaitu seberapa sering suatu peristiwa terjadi. Selain itu, dalam adverb of time juga terdapat penggunaan kata still dan yet. Keterangan waktu atau adverb of time dibagi menjadi 2 jenis, yaitu keterangan waktu tertentu atau pasti, atau adverb of definite time, dan keterangan waktu tak tertentu atau tidak pasti, atau yang kita sebut dengan adverb of indefinite time. Nah, yang pertama, penggunaan adverb of time. Penggunaan adverb of time sesuai dengan waktu yang dijelaskan dalam kalimat. Keterangan waktu atau adverb of time untuk menyatakan kapan sesuatu terjadi. When. Jadi, posisi keterangan waktu ini berada di akhir kalimat. Namun, dapat juga diletakkan di posisi lain untuk memberikan penekanan yang berbeda. Contoh kata yang termasuk menunjukkan kapan sesuatu terjadi antara lain kata kemarin atau yesterday, hari ini, today, besok, tomorrow, dan sebagainya. Contoh kalimat yang menyatakan kapan sesuatu terjadi seperti yang pertama, yaitu they will go to Malang tomorrow. Mereka akan pergi ke Malang besok, tomorrow. You look gorgeous today. Kamu terlihat menawan hari ini. Today, hari ini. I met him yesterday. Aku bertemu dengannya kemarin. Yesterday, kemarin. Okay. Selanjutnya, keterangan waktu, adverb of time, untuk menyatakan berapa lama sesuatu terjadi. How long? Jadi, kata keterangan waktu ini biasanya diletakkan di akhir kalimat, dalam kata keterangan yang memberikan berapa lama sesuatu terjadi. For selalu diikuti oleh ekspresi durasi, sedangkan since selalu diikuti oleh ekspresi waktu yang tepat. Contoh kata yang termasuk menunjukkan berapa lama durasi waktu peristiwa terjadi antara lain sejak, since, selama, for, seharian, all day, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, I have been trying to fix the bike all day. I have been trying to fix the bike all day. Saya telah mencoba memperbaiki sepedanya seharian, all day, seharian. Selanjutnya ada my sister lived in Bali since 2019. Kakakku tinggal di Bali sejak 2019. Since, sejak. Lalu ada I am going on vacation for 3 weeks. Saya akan berlibur selama 3 minggu. 3 weeks. For 3 weeks. For 3 weeks. Selama 3 minggu. Lalu selanjutnya itu kita masuki tentang keterangan waktu, adverb of time, untuk menyatakan seberapa sering sesuatu terjadi. How often. Nah, kata keterangan ini biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama, tetapi setelah kata kerja bantu, kecuali saat kata kerja utamanya adalah to be, di mana kata keterangan diletakkan setelah kata kerja utama. Contoh kata yang termasuk menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi antara lain sering, often, tidak pernah, never, jarang, seldom, dan sebagainya. Contoh kalimat yang menjelaskan seberapa sering sesuatu terjadi seperti I have never been to Hong Kong. Saya belum pernah ke Hong Kong. Never. Never. Belum pernah. Okay. I often listen to music.
Saya sering mendengarkan musik. Often, often, sering. I seldom drink milk. I seldom drink milk. Seldom. Saya jarang minum susu. Seldom, jarang. Keterangan waktu, at of time, untuk menyatakan seberapa sering sesuatu terjadi. How often. Nah, urutan keterangan waktu dalam penggunaan at of time adalah apabila menggunakan lebih dari satu keterangan waktu dalam kalimat, maka digunakan keterangan waktu dengan urutan sebagai berikut. Berapa lama plus seberapa sering. Contohnya, I work for 5 hours every day. For 5 hours menunjukkan berapa lama, sedangkan every day menunjukkan seberapa sering. Selanjutnya lagi ada seberapa sering plus kapan. Contohnya, the magazine was published weekly last year. Weekly menunjukkan seberapa sering, sedangkan last year menunjukkan kapan. Weekly itu mingguan ya. Nah, last year itu tahun lalu. Lalu ada berapa lama plus kapan. Contohnya, I was abroad for 2 months last year. For 2 months menunjukkan berapa lama. For 2 months itu untuk 2 bulan. Nah, sedangkan last year menunjukkan kapan. Last year itu tahun lalu. Lalu yang terakhir itu adalah berapa lama plus seberapa sering plus kapan. Nah, contohnya, she worked in a hospital for 2 days every week last year. Dia bekerja di rumah sakit untuk 2 hari setiap minggu tahun lalu. For 2 days, untuk 2 hari itu menunjukkan berapa lama? For 2 days, untuk 2 hari. Nah, every week, setiap minggu menunjukkan seberapa sering. Nah, last year itu menunjukkan kapan? Last year sama seperti berikutnya, sama seperti sebelumnya itu adalah tahun lalu, ya, tahun lalu. Nah, penggunaan kata yet termasuk dalam at of time. Nah, kata yet menunjukkan sesuatu yang belum atau diharapkan terjadi. Biasanya digunakan dalam pertanyaan atau kalimat yang bersifat negatif. Kata yet diletakkan pada akhir kalimat atau setelah kata not. Contoh kalimat yang menggunakan kata yet antara lain, you don't understand yet. Kamu belum mengerti. You don't understand yet. Have you finished your work yet? Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? They haven't met him yet. Mereka belum bertemu dengannya. Yang selanjutnya itu adalah penggunaan kata still. Kalau yang sebelumnya itu yet, yang ini still. Yang termasuk ke dalam adverb of time juga. Nah, kata still menunjukkan suatu aksi atau peristiwa yang masih terjadi, khusus untuk kalimat pertanyaan. Kata still digunakan sebelum kata kerja, atau yang biasa kita bilang itu verb. Nah, contoh kalimat yang menggunakan kata still antara lain, why are you still working? Kenapa kamu masih bekerja? Why are you still working? Andika is still in the classroom. Andika masih di dalam kelas. Andika is still in the classroom. Andika masih di dalam kelas. Still, masih. My mother still cooks her food by herself. My mother still cooks her food by herself. Ibuku masih memasak makanannya sendiri. Ibuku masih memasak makanannya sendiri. Yang kedua adalah tentang jenis-jenis adverb of time, yaitu berdasarkan waktu yang ditunjukkan. Nah, ada 2. Yang pertama itu keterangan waktu tertentu, atau kita bilang itu adverb of definite time. Nah, keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang sudah tentu atau waktu yang pasti. Contoh kalimatnya, we saw Dina today. We saw Dina today. Today. Kita melihat Dina hari ini. Today. Hari ini. I have to go to school now. I have to go to school now. Now. Saya harus pergi ke sekolah sekarang. Sekarang. Oke, jadi itulah contoh kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang sudah tentu atau waktu yang pasti. Today. Now. Nah, selanjutnya ada keterangan waktu tak tertentu. Adverb of indefinite time. Adverb of indefinite time.
Nah, kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang tak tentu atau waktu yang tidak pasti. Ini lawannya dari adverb of definite time. Nah, di adverb of indefinite time ini, contoh kalimatnya seperti we have already eaten lunch. We have already eaten lunch. Kita sudah makan siang. Kita sudah makan siang. There is recently earthquake in China. There is recently earthquake in China. Baru-baru ini ada gempa bumi di China. Baru-baru ini ada gempa bumi di China. Already, sudah. Recently, baru-baru ini. Ini contoh kata keterangan waktu, adverb of indefinite time, yang nggak pasti. Oke. Jadi, demikianlah materi kita pada hari ini about adverb of time. So, if you have any questions, just feel free to contact me, of course. And all right, that's all for today's material. Thank you, students. See you in the next meeting and see you in the class.